Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah pemirsa. Senang sekali Damai Indonesiaku kali ini kembali bersiaran langsung yang saat ini disiarkan dari Masjid Tazkiyah Islamic Center. Tepatnya di Jalan Insinyur Haji Juanda Sentul, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Nah pemirsa, persis seperti VT yang kita saksikan tadi, betapa banyak fenomena anak durhaka kepada ibu. Nah di siang hari ini pemirsa, kita kembali bersama-sama mengingatkan diri kita dan juga bersama guru-guru kita nanti, sekaligus kita bermuhasabah, sudahkah kita berbakti kepada ibu. Nah bersama guru-guru kita ada Ustaz Taufikur Rahman atau Abi Pantun dan juga Kiai Haji Zainur Rafiq yang akan berbicara di siang hari ini. Pemirsa, disiarkan langsung dari Masjid Tazkiyah Islamic Center. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, khususnya kepada para ikhwan akhwat jamaah Damai Indonesiaku dari Masjid Tazkiyah Andalusia Sentul Selatan. Bu, Bapak, sehat? Alhamdulillah. Ada janjian ame orang Maluku. Ngucap cakepnya lembek banget. Belum pada makan siang ya? Ya salam. Ada janjian sama orang Maluku. Makan asinan ampe keragunan. Kita kajian di Damai Indonesiaku, semoga selalu menjadi tontonan yang memberikan tuntunan. Naik mobil mewah, ngajak anak, kayaknya saya turun ke bawah lebih enak ini. Kiai Zain izin ya, Masya Allah, kalau di atas takut di hadapan guru, ke pasar pagi naik mobil bis, rasa grogi habis. Hadirin hadirat rahimakumullah, sudahkah kita berbakti terutama kepada orang tua dan yang utama adalah ibunda kita? Satu hadis yang terbilang hadis sahih, di saat para sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man ahakkun nas bi husni sahabati?" Ya Rasul, siapa dulu sih orang yang utama untuk aku hormati, takzimi, khidmati? Nabi jawab, ummuka, ibumu. Sahabat nanya lagi, ya Rasul, kemudian siapa lagi? Ibumu. Ya Rasul, kemudian siapa lagi? Ibumu. Baru yang berikutnya Nabi jawab, bapakmu. Bapak ibu, terutama para ananda yang hadir ini, jujur, kita lahir bukan dari batu, betul apa enggak? Dan berbicara berbakti sama orang tua, bukan kata saya. Sampai Abdullah ibnu Abbas menyebutkan Quran 30 juz, 114 surah, 6.660 sekian ayat, ada 3 perintah di dalam Al-Quran yang Allah turunkan secara berangkai. Jadi kalau salah satunya dikerjakan, salah satunya enggak, sia-sia. Salah satunya dikerjakan, satunya enggak, sia-sia. Yang satu dikerjakan, yang satu pun wajib untuk dikerjakan. Ada berapa kata Abdullah Abbas? Ada berapa? Tolong kita, waktu kita kan enggak banyak, biar yang dibahas kecilendek makan bakso rusuk, biar pendek tapi masuk ilmunya. Ada berapa tadi? Pertama, apa itu? Aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikan sholat, bayarkan zakat. Jadi sholat kita laksanakan, harta
apapun, di saat sudah sampai haul nisabnya, wajib untuk kita keluarkan zakatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ati Allah wa atiur Rasul. Patuhlah kamu kepada Allah dan patuh kamu kepada ajaran Rasulullah. Dan ketiga, masuk poin yang kita akan titik beratkan sesuai dengan tema kita, surat Luqman ayat 14. Surat apa? Ayat berapa? Ini jamaah Andalusia yang ada di sini hafalnya 30 juz apa juz 30 nih? Hah? Juz 30 semua setengah depan apa bagian akhir aja? Karena ngapal Quran gak segampang kayak ngapal nyanyian, betul nggak Bu? Kalau nyanyian mah walaupun udah jadul, hafal aja udah. Coba bantu terusin. Bukan lautan, hafal tuh. Coba yang kekinian, Cikini, aku begini, hafal tuh. Coba giliran Quran, fadkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Bukan itu. Oh. Survei membuktikan. Nah, hari ini kita lagi belajar nyanyi apa ngaji? Ngaji. Kembali lagi sampai penekanannya dalam Quran surat ke-31 juz 21 ayat 14. Kepada para ananda, para ayahanda, ibunda, termasuk buat diri saya. Lihat Allah memerintahkan beruntun di situ, berangkai. Anishkurli wali walidai. Ya Allah, bersyukurlah kamu kepadaku, Gusti Allah. Dan di sini wawunya wawu atof. Berarti kalau di saat wawu atof, objeknya Allah dan orang tua mempunyai objek kedudukan yang sama. Walaupun katanya rajin sholatnya, sholatnya saking rajinnya, jidat ampe pada hitam, kebanyakan sujud. Tapi mohon maaf, kalau orang tua kita abaikan, orang tua kita sakiti hatinya, sia-sia semuanya. Pinternya luar biasa, S1, S2, S3, kebanyakan S, jadi beku. Ya sholatnya tinggi, tapi sama orang tua ngelawan, sia-sia. Kita lihat tadi kan tayangan pertama, sampai ada yang berani mau nggorok ibunya. Ya Allah, jangan ya Dek ya, jangan. Bu, Pak, rahimakumullah, berbaktilah kamu kepada orang tua kamu, kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Saya sebelum kesini tadi, Bapak Ibu, ceramah di wilayah Depok, berangkat live sekarang, ini pakai mobil, untung bannya kanan kiri ada. Mungkin sekarang ibu ketawa, ntar baru manggut-manggut. Maksudnya, ibu, bapak, rahimakumullah, itu ban untuk mengantarkan ke tujuan. Betul apa enggak? Kita hidup punya tujuan apa enggak? Punya tujuan apa enggak? Punya planning apa enggak? Punya rencana apa enggak? Apalagi inti yang muda-muda, kalau nggak punya tujuan jangan hidup, udah mendingan. Iya, jangan kena di PHP kan 16 ini. Baru dapat WA aja. Kalau kau punya keris, tolong tancapkan ke ikan hiu. Kalau kau ngerti bahasa Inggris, terus terang I love you. Ya Allah, saya terusin Bapak Ibu ya. Ternyata Bapak Ibu rahimakumullah, ini hebatnya yang namanya ridho orang tua. Tadi kendaraan maksudnya untuk mengantarkan kepada tujuan ada bannya. Apalagi kalian sudah berumah tangga, termasuk buat saya, berarti jangan pernah membeda-bedakan. Ada orang tua, ada mitoha. Ada mitoha, ada orang tua. Tuh udah ngasih kode, udah siap. Kalau pengen tujuan tercapai, terutama orang tua, sebagai caranya saya akhiri dengan pantun. Boleh disimak? Boleh disimak? Dari Cipinang ke Kota Tua, sampai di Mekah banyak bertemu. Kita buat senang hati orang tua, pasti Allah buat barokah jalan kehidupan kamu. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Terima kasih jazakumullah ahsanul jaza Abi Pantun yang telah memberikan tausiah di segmen 1 ini, betapa Allah memperingatkan secara keras ketika anak berani-berani durhaka kepada ibu. Di antaranya Allah memberikan azab di dunia yang tiada henti ketika kita berani-berani untuk durhaka kepada ibu. Lantas bagaimanakah
pahala yang diberikan atau disampaikan kepada dari Allah kepada hambanya yang berbakti kepada ibu, insya Allah akan disampaikan selengkapnya oleh guru kita Kiai Haji Zainur Rafiq. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik, yaitu sudahkah kita berbakti kepada ibu. Nah, di segmen kedua ini Kiai Haji Zainur Rafiq akan memberikan pesan atau tausiah kepada kita semuanya, bagaimana janji-janji Allah bagi anak yang berbakti kepada ibu. Selamat mengikuti. Silakan Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fa ya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kita cintai, yang kita muliakan, guru kita Ustadz Taufikur Rahman, ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian dan pemirsa di tanah air, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada siang hari ini lewat TV One Damai Indonesiaku, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk meyakini bahwa di dunia ini Allah ciptakan wasilah untuk menembuskan kehidupan kita yang ada di dunia menembus ke langit, untuk menembuskan kehidupan di dunia kita bisa tembus ke akhirat. Ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang Allah jadikan di dalam kehidupan keseharian kita menjadi wasilah terkoneknya dunia ke akhirat, dari bumi ke langit ini, apa yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi, Ustadz Taufikur Rahman, yang diistilahkan dengan birru al-walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Ibu bapak, saya punya sahabat, beliau awalnya preman, sekarang sudah mu'alaf lah. Setiap bertemu dengan saya, beliau selalu meneteskan air mata, kemudian bercerita, dan rata-rata ceritanya itu, apa gerangan? Beliau selalu cerita, Ustadz, semasa hidup ibu saya minta sedikit saja, minta diberikan dorongan roda, karena saya sibuk, karena saya tidak punya waktu. Padahal pada waktu itu, saya kerja di Jakarta, ibu saya di Bandung, kesempatan banyak sekali, mau beli 2, 3 aja gampang, tapi tidak ada kesempatan. Sampai akhirnya ibunya meninggal, roda tersebut yang tidak seberapa belum terbelikan, dan penyesalannya sampai saat ini. Ada jemaah saya, pulang haji, pulang umroh, Ustadz, saya mau cerita, ketika bercerita, bla 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 bla, banyak sekali masalahnya, masalah ekonomi, masalah kehidupan, masalah bisnisnya. Kemudian nggak tahu kenapa ibu bapak, saya mengarahkan satu pertanyaan saja, ibu, orang tua masih ada? Hanya dengan pertanyaan itu ibu tersebut menangis. Saya bilang, kenapa ibu? Ustadz, saya baru dapat jawabannya dari pertanyaan Ustadz. Ternyata mungkin kehidupan saya, susah saya, banyak masalah saya, karena saya termasuk orang yang tidak memperhatikan orang tua saya. Orang tua saya di Jawa, saya sibuk ke sana kemari, dari Sabang sampai Merauke, terus berlari-lari ke sana kemari, mengejar karir. Sampai ibu saya meng-SMS, nah pulang ke rumah, ibu pengen ketemu. Saking sibuknya, tidak sempat bertemu, sampai Allah memisahkan jasadnya dari raganya. Ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi siang hari ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk merenung bersama
bahwa Allah ciptakan satu energi besar dalam kehidupan kita untuk mengkonekkan kita dengan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, mendapatkan surga Ibu dan Bapak. Dan kita ketahui surga itu di dunia dan juga di akhirat. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti dengan kalimat bahasa Arabnya raghima anfu sampai 3 kali. Kenapa ya Rasulullah? Sahabat bertanya. Kalimat raghima anfu itu Ibu dan Bapak dalam bahasa Arab, wah kasar sekali dan sangat-sangat disayangkan sekali. Kenapa ya Rasulullah? Ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, barang siapa yang memiliki orang tua dalam kondisi beliau telah sepuh dan summa tidak menjadikannya masuk di dalam surganya Allah. Ibu dan Bapak, saya ingin menyatakan dengan hadis ini bahwa jika seandainya di rumah kita masih ada orang tua kita, itulah surga kita, Bu. Apalagi kalau orang tua kita telah sepuh. Seandainya, mohon maaf, seandainya ibu dan bapak karena sibuk masukkan orang tua kita di panti asuhan, tobat ibu dan bapak. Ambil cepat orang tua kita, kemudian kita usahakan semaksimal mungkin berikan yang terbaik dengan kemuliaan, dengan energi kita. Ibu dan bapak, seorang Hasan Al-Bisri menggambarkan sampai pun pahalanya ibadah umrah dan ibadah haji, dan kata beliau sampai pun jihad fisabilillah, kata beliau lebih baik saya mengusap-ngusap tangan ibu saya dalam kondisi beliau tengah sakit. Ibu bapak sahabat-sahabat sekalian dan para pemirsa, kita telah tahu bagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang yang sangat-sangat terkenal di langit, sementara di dunia tidak ada yang tahu. Siapa gerangan? Uwais Al-Qarni. Kenapa? Ditanya oleh Umar bin Khattab, ya Uwais, apa gerangan amalan engkau sehingga engkau terkenal di langit, sehingga engkau dikatakan kata Rasulullah sudah masuk di dalam surganya Allah? Apa jawaban Uwais Al-Qarni? Wahai Amirul Mukminin, saya tidak punya apapun, saya tidak punya uang, saya tidak punya kendaraan, saya tidak punya kuda, saya tidak punya apapun, tapi saya punya keyakinan, saya punya keinginan, saya tidak ingin mengecewakan ibu saya. Sampai pun ibu saya, ya Uwais, saya ingin ke Mekah bersama Rasul. Karena saya tidak punya apapun, saya gendong sampai ke Mekah. Allahu Akbar. Ibu dan bapak, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua adalah satu jimat yang luar biasa. Bersyukur seandainya ibu dan bapak di rumah masih ada orang tua. Kembalilah ke orang tua, syukurilah, muliakan mereka. Berikan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita, karena mereka adalah kunci keberhasilan kita di dunia dan juga di akhirat. Ibu dan bapak, apalagi kalau kita punya anak-anak, ajak anak-anak kita datang nungguin orang tua kita. Sampai pun orang tua kita tertidur, kita tungguin. Biar anak kita melihat kita. Biar anak kita pun memberikan apresiasi yang sama seperti apa yang kita lakukan dengan orang tua kita. Dan apa yang terjadi, sekali kita sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Taufikur Rahman tadi, sekali kita menggores hati orang tua kita, hancur hidup kita ibu dan bapak. Alqamah seorang sahabat Rasul, beliau adalah hafidz Quran, beliau seorang ustadz, beliau seorang yang diberikan apresiasi baik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir hayatnya susah sekali meninggal. Sampai Bilal bin Rabah bilang ke Rasul, ya Rasul kau begini. Apa kata Rasulullah? Datangi ibunya. Kemudian ibunya berkata, memang dia anak saya. Betapa tersinggungnya saya dengannya. Ampuni ya ibunda, susah sekali. Susah ibunya mengampuni. Apa yang terjadi kata Rasulullah? Kumpulkan sesuatu yang bisa untuk membakar dia maha hidup. Ditanya lagi, kenapa ibu? Kok seperti sejauh itu? Dia mengatakan, ibunya mengatakan, huwa yufaddilu zaujatahu. Dia lebih mementingkan anaknya. Dia mementingkan istrinya. Padahal dia yang aku lahirkan, dia yang aku besarkan, dia yang aku didik. Setelah menikah, dia lebih memperhatikan istrinya yang dia cintai.
Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ibu dan bapak, sahabat-sahabat sekalian, para pemirsa di rumah, mari kembalikan ke jimat yang Allah ciptakan di rumah kita. Dia adalah orang tua kita. Dia adalah orang yang menghadirkan kita, melahirkan kita, membesarkan kita, dan bahkan mungkin mengguyur kita dengan doa-doa terbaiknya. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang berbakti pada kedua orang tua kita. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Haji Zainur Rafiq yang telah memberikan tausiah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari sifat durhaka kepada ibu-ibu kita. Nah pemirsa, kita akan buka segmen tanya jawab di segmen 3 dan juga 4 nanti. Namun sebelumnya, Abi Pantun atau guru kita Ustaz Taufikur Rahman sudah siap-siap berbagi berkah kepada bersama jamaah bersama Luwak White Coffee. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Bu, Ibu, Masya Allah, ada topi, ada tasbih koka. Cakepnya mana? Ada topi, ada tasbih koka. Saatnya Luwak White Coffee bagi-bagi barokah. Mau duitnya? 1 juta loh. Bil fulus, mulus, mafil fulus, alamatil manfus. Yoi, siapa yang bisa jawab maka dapat hadiah dari Luwak White Coffee uang 1 juta rupiah. Tapi jangan lupa potong pajaknya. Ya, apa pertanyaannya? Nggak jauh yang kita bahas. Tadi di segmen awal saya menyebutkan ayat perihal berbakti kepada kedua orang tua dirangkaikan dengan perintah Allah. Terdapat di surah apa, ayat berapa? Oh, yang laki duluan. Sini, Masya Allah, yang jauhan. Sini nak. Yo, silakan sebelah sini. Yuk, ada pesan kamera. Siapa namanya? Nama saya Bintang, Pak. Sahabat masjid. Betul, sahabat masjid. Ya, siap ngasih jawabannya apa? Jawabannya adalah surat Luqman ayat 14. Betul nggak? Alhamdulillah, Bu. Ibu, kesentul minum teh hangat. Jawabannya betul banget. Alhamdulillah, hadiahnya buat Ananda, tolong diterima. Jangan lupa ya, potong pajaknya. Ya, seneng nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ikan mas koki berwarna-warna, rezeki nggak kemana-mana. Ikutin terus ya. Karena apa? Karena ke Pondok Kopi naik mobil jeep, Luwak White Coffee makin ajib. Jangan kemana-mana. Pokoknya kita ngaji lagi. Bahasa pantun saya, naik ke atap ngemil duku. Tetap di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Tema siang hari ini sekaligus mengingatkan ataupun perenungan bagi kita semuanya. Sudahkah kita berbakti kepada ibu atau juga orang tua? Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi mengingatkan kembali atau menguatkan kembali diri kita untuk semakin berbakti khususnya kepada ibu. Nah, di segmen ini pemirsa kita akan buka sesi tanya jawab. Yang pertama kami persilakan Akhina Rahmat yang insya Allah akan dijawab oleh Abi Pantun. Silakan, boleh berdiri. Ananda Rahmat, ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat dari mahasiswa Institut Agama Islam Tazkiyah. Mau bertanya Ustadz, apabila ada hubungan tidak baik dengan orang tua, bagaimana sikap kita sebagai anak bagaimana kita sebagai anak, apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua? Mungkin itu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Abi. Fadhal Abi. Baik, Ananda Rahmat, pertanyaan makasih. Jamaah Damai Indonesiaku, di dalam Al-Quran surat ke-31 juz ke-21 ayat ke-15-nya. Rahmat ya, ayat 15 itu ada contoh bagaimana di saat orang tua yang dimana ngajak untuk kita yang sifatnya keluar dari koridor syariat agama. Saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka ala antusyrikabi ma laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini Al-Qur'an
yang menyuruh dan mengajarkan kita di surat apa anak tadi? Luqman ayat berapa? 15. Jangan lupa dong, ya. Jangan ya deh, ya jangan. Kan lagi ngaji, ya. Dan di saat orang tua kamu mengajak kamu untuk berbuat syirik, ternyata, naudzubillah min dzalik, contohnya kita sudah dalam kondisi yang dimana memeluk agama Islam. Kemudian orang tuanya tahu memang dia belum masuk Islam. Nah, kamu ngapain ngikutin ajaran agama Islam? Keluar kamu, ayo ikutin ajaran nenek moyang kami. Kata orang tuanya. Lihat di situ basukannya, fala tuti'huma. Maka janganlah kamu patuh untuk ajaran yang begitu sekalipun kedua orang tua kamu. Tapi bukan berarti Al-Quran mengajarkan jangan patuh lantas jadi durhaka sama mereka. Lihat di situ ada lanjutannya, ada waw haliyah. Ya Rob, indahnya bahasa Quran ini. Jadi kalau tadi waw ataf, ini waw haliyah, menunjukkan keadaannya. Walaupun orang tua kamu memerintahkan kamu, nah kamu jangan sholat ya mulai hari ini. Yang merintah orang tua kira-kira patuh apa enggak begitu? Fala tuti'huma, jangan kamu patuhi kalau orang tua ngajakin yang nggak benar, tapi tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Akan tetapi, Rahmat dengerin sini, ntar yang lain paham ini nggak paham lagi. Iya, ya. Nah, akan tetapi kata Quran, untuk urusan khidmat, untuk urusan menyenangi hati orang tua kita, wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Akan tetapi kamu, hai Taufikur Rahman, akan tetapi wahai para ananda, wahai para ibunda, wahai para ananda, tetap untuk menyenangkan hati orang tua kita, jangan pernah berhenti selama masih ada hayat dalam kehidupannya. Boleh saya contohin? Boleh? Boleh nggak? Saya termasuk anak yang jujur, nggak pernah keluar rumah tanpa izin restu orang tua dan mertua. Sekali waktu tugas offernya rada jauh, pesawat take off jam 5. Mau nggak mau saya berangkat dari Bogor dari jam 2, setengah 3 pagi hari. Saya mau ngetok pintu kamar mertua saya, ya nggak berani, takut mungkin lagi sedang istirahat atau sedang asik ibadah. Ya Allah, sampailah saya di Makassar, selisih waktu 1 jam lebih cepat dari Bogor. Itu saya ngomong begini di telepon, Mama, abdi teh muhun hampura pisan. Udah puranya panjang pakai pisan lagi. Mertua nanya, kamu kenapa Kasep nggak kesurupan kan? Ya, enggak mah, mertua seorang Sunda, makanya ngomong Sunda hampura. Enggak mah, saya nggak akan kesurupan, tapi jujur hari ini saya berasa salah banget. Saya belum cium tangan mama, belum pelukan, udah keluar rumah. Bapak Ibu rahimakumullah, singkat kata selesai dari tugas luar kota, sampailah saya di bandara mau pulang ke Bogor. Saya telepon lagi Mitoha itu. Ini Mitoha loh. Gimana orang tua? Mitoha. Mah, makasih doa-doanya. Tugas di Makassar beres semuanya. Ini sebelum pulang ke Bogor, punten, Mama mau apa? Mau matang apa mentahnya aja? Dijawab, Mama mau dua-duanya. Dengerin yang bocah nih, dua-duanya. Kerekam di hati saya. Mateng, mentah, mentah, mateng, mateng, mentah. Oh, matengnya. Mitoha saya senengnya roti. Saya nggak sebutin namanya, takut royalti. Kalau luwak white coffee nggak apa-apa. Ya, karena memang brand ambasadornya kan begitu. Raih hidup berkabar sama luwak white coffee. Ya, singkat kata, dah rapi udah. Saya keluarkan 3 lembar yang merah. Masya Allah, tuh sampai di rumah, alhasil kasih matengnya. Begitu tempel tangan saya sama mertua, ada mentahnya. Ya Rob, ini panjang ceritanya urusan gini. Singkat kata, gitu cara menyenangkannya untuk urusan keduniawiannya. Masya Allah. Baik, terima kasih Abi Pantun. Ya. Mudah-mudahan Akina Rahmat juga bisa memberikan matang dan mentahnya ke Ibunda ya. Masya Allah. Baik, terima kasih. Berikutnya yang nanti insya Allah akan dijawab oleh Kiai Haji Zainur Rafiq, Adinda atau Uktina Afrah Tazkiyah ya. Ini pas banget namanya. Memang belakang Tazkiyah atau memang mahasiswi Tazkiyah ini? Silakan Afrah. Jadi, bagaimana tanggapan Ustadz untuk seorang anak
yang ingin menuntut ilmu jauh, sedangkan ilmu itu emang ilmu syar'i yang baik untuk agama, tapi seorang orang tua tidak ridho untuk kepergiannya dari rumah. Sekian. Baik, tadi lupa salam ya. Baik, terima kasih Ananda Afrah atas pertanyaannya. Bagaimana nih Kiai? Bagaimana dengan seorang anak yang menuntut ilmu atau mungkin bekerja ya, tapi tidak mendapatkan ridho dari kedua orang tua khususnya ibu? Bagaimana Kiai? Silakan Kiai. Baik, terima kasih, luar biasa pertanyaannya, dan itu memang banyak sekali kejadian-kejadian di masyarakat ketika berbenturan keinginan kita dengan orang tua. Ingat untuk anak-anak, untuk para mahasiswa, kunci menjaga keharmonisan komunikasi dengan orang tua dan bahkan dengan siapapun adalah adanya komunikasi. Adinda tadi Azkia, kenapa ada masalah? Mesti sebenarnya bukan ada masalah setuju tidak, tapi banyak hal-hal yang ada di informasi kita belum tertransferkan ke orang tua kita. Begitupun sebaliknya. Dan perlu diketahui bahwa generasi ibu kita dengan kita ini beda alam. Mohon maaf, bukan beda alam, beda generasi Ustadz ya. Kalau kita bisa disebut dengan generasi milenial. Kalau orang tua kita mungkin generasi kolonial. Nah, perbedaan ini saja sudah harus kita sadari ada perbedaan. Maka ketika saya ingin ke Jerman, saya ingin ke Eropa, saya ingin ke Timur Tengah. Ketika lihat kondisi ibu saya, bapak saya seperti apa, kita harus mulai membidiknya, mengkomunikasikan sebaik mungkin. Saya yakin dan semua kita yakin tidak akan ada benturan kebaikan antara kita dengan orang tua kita kalau dikomunikasikan dengan baik. Jadi yang terjadi adalah hanya komunikasi saja. Itu yang pertama. Yang kedua, apapun yang terjadi ketika ada benturan, maka yang didahulukan adalah keinginan orang tua. Maka kalau kita tidak ingin berbenturan, maka mari kita badlul judi, sekuat kemampuan kita mencari, melakukan pendekatan agar orang tua kita setuju dengan apa yang kita inginkan. Jadi bukan hanya kita kejar ke dinas ini, ke link ini, kemana-mana. Sementara orang tua di rumah kita posisikan seperti orang biasa saja. Ataupun lah orang tua saya nggak punya dana, saya kan dapat beasiswa, saya nggak usah dikomunikasikan biar kesana kemari. Pas terakhir ibu nggak setuju. Apa yang terjadi? Salah kita. Maka dibangun komunikasi yang baik seperti ayat yang disampaikan oleh guru kita tadi, bahwasanya harus ada komunikasi, bahkan komunikasinya antara beliau dengan kita harus ada jeda, beliau di atas, kita di bawah. Al-Quran menggambarkan kata-kata saja itu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melabrak, kita meninggikan suara kita di atas orang tua kita sudah diposisikan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi menghardiknya, melawannya, mengajukan banyak argumen-argumen yang menurut kita lebih baik. Maka mari kita kembalikan kepada lubunnya, substansinya. Sebenarnya hanyalah komunikasi yang baik antara kita dengan orang tua kita. Komunikasi ibu dan bapak, orang tua, ingat, apalagi di zaman sekarang, walaupun sudah terwakili dengan medsos ya, Ustaz Sofyan ya, kita ngirim WhatsApp saja sudah selesai. Tidak ibu. Beda antara kita menyampaikan berita lewat WhatsApp, lewat telepon dengan kita hadir sendiri. WhatsApp itu hal-hal duniawi yang ansih, tapi hadir bersama orang tua, melihat, merasakan energinya, senyumannya, itu yang diharapkan. Maka kembali bahwa jawabannya tetap yang dikembalikan ataupun yang diambil adalah apa arahan orang tua, sekemampuan kita untuk untuk mengarahkan beliau sesuai dengan yang kita inginkan. Orang tua tidak akan ada yang ingin anaknya tidak baik, mesti akan baik. Tinggal kembali tadi
Tolong Komunikasi. berkomunikasi yang baik dengan orang tua kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Kiai Zainur Rafiq. Tapi biasanya memang insting ibu ataupun orang tua ini lebih tajam ketika anak itu atau ibu itu tidak ridho. Mungkin akan ada suatu yang tidak kehendaki. Begitu juga sebaliknya ketika orang tua itu ridho, insya Allah keberkahan yang luar biasa itu akan terwujud. Mudah-mudahan seperti itu. Baik, masih ada sesi tanya jawab lagi. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami kembali. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesia aku dengan tema Sudahkah kita berbakti kepada ibu. Kita mengambil tema ini karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyebutkan sebanyak 3 kali, yaitu ibumu, ibumu, ibumu baru ayahmu. Nah pemirsa, kita akan buka sesi tanya jawab lagi. Kami persilahkan untuk jamaah akhwat terlebih dahulu. Untuk Tina Hilya Fijra, Ukti Hilya ya, nanti akan dijawab oleh Abi Pantun. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilya Fijra, mahasiswa Taskia. Pertanyaannya, banyak anak zaman sekarang merantau dan menuntut ilmu selama bertahun-tahun, dan mereka belum sempat untuk birrul walidain. Ketika sudah menyelesaikan studi, usia mereka sudah masuk ke usia pernikahan. Jadi bagaimana menurut Ustadz, apakah harus membagikan orang tua dulu atau menikah dulu? Terima kasih. Baik, terima kasih Ananda Hilya. Fadal, Abi Pantun. Jadi banyak sekarang ini mahasiswa studi keluar kota dengan waktu yang lama. Nah menjelang lulus ketika ingin berbakti, tapi itu di saat itu juga sudah menjelang masa pernikahan. Akhirnya waktunya harus terbagi lagi. Nah ini bagaimana melihat fenomena seperti ini, Abi? Silakan Abi. Ya. Boleh sambil turun Abi? Biar bisa enak. Izin ya. Masya Allah, kenakan duduk. Allahu Akbar. Sepat gabus lele lohan, cepet bagus nggak bertele-tele, jamaah udah nggak tahan. Ya nggak tahan. Jadi makan tupat ampe ke Mekah. Semoga yang jomblowati cepat nikah. Amin. Iya. Ya doa insya Allah. Kalau memang udah ada yang siap nggak apa-apa. Aku mau naik ontak, tapi harus sampai ke Mekah. Aku berani bicara cinta dan aku siap buat menikah. Wih. Iya, setuju yang begitu? Setuju nggak? Setuju. Luna Maya makan paya. Iya. Ya Allah, selingan Bapak Ibu ya, namanya saya lihat di belakang udah berapa kali ganti kaki. Iya, ada lagi megang dengkul aja Ustadz, obat batuk dari roh bugel, mata ngantuk, pantat rada pegel begitu. Ya Allah, Ananda, ini bagus pertanyaannya. Makanya kalau di dalam Quran tadi surat Luqman ayat ke-15, bagaimana tetap saat menentang perintah orang tua untuk sifatnya keluar koridor, tapi tetap berbakti, harus wasohibhuma fi dunya ma'rufa. Nah sekarang saya pinjam lagi Quran surat ke-17 juz 15 ayat ke-23 ya, surat Bani Israel ayat ke-23. Di situ Al-Quran memerintahkan, mengingatkan kepada kita, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana imma yablughuna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Ingat, fala taqul lahuma uffin. Ini kalau kita ngaji usul fikih, kalau bahasa santri ini namanya kias aulawi. Izin kezen ya, begitu ya. Kias aulawi itu maksudnya gimana? Kalau ngomong aja udah nggak boleh, komodei, artas tuh komodei, apalagi yang lain. Nah sekarang benturannya antara menikah dengan studi, begitu kan? Ya, benar ya. Antara menikah kemudian harus berbakti kepada ibu, kepada orang tua. Jadi antara menikah. Ya, ini waktu sudah mendekati menikah, kemudian di sisi lain saya harus punya waktu juga untuk berbakti kepada orang tua, begitu ya? Betul sekali. Ya, jadi tetap di saat yang dimana kata Al-Quran mengingatkan, wa fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Mengucapkan saja udah nggak boleh, apalagi lebih dari itu. Dan di situ ditegaskan wala tanharhuma, jangan kamu membentak kepada keduanya. Tapi berkatalah apa bahasa wa qul lahuma qaulan karima, dan berkatalah Allahu Akbar, bahasa Al-Quran indah banget, dengan ucapan yang mulia.
Jadi Ananda, gimana caranya untuk mengomunikasikan dengan orang tua yang sifatnya tadi, karena sifatnya yang namanya ibu, belajar penting apa enggak? Penting belajar. Nah, di saat hal yang seperti ini dikomunikasikan, dan ingat, sekiranya memang orang tua mintanya untuk begini nak, kamu harus begini, tetap. Kalau saya jadi anak, insya Allah saya pilih bagaimana arahan orang tua. Ya, Ustadz, tapi nggak sejalan dengan keinginan saya. Tadi saya pinjam nasihat dari Kizen. Di sini bentuk ikhtiar kita, bagaimana bisa meyakinkan kita punya cita-cita, punya rencana yang tadinya orang tua nggak setuju, untuk mendekatkan pendekatan lebih dari kepada orang tua, sehingga bisa timbul kata, ya nak, aku ridho kepada keinginan kamu. Tapi sekiranya memang nggak temu titik yang namanya kerestuan orang tua, pilih mana saat? Tetap pilih ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keriduan orang tua ada pada keriduan Allah, begitupun sebaliknya murka Allah bergantung kepada murka orang tuanya. Makan lesehan, ngajak suami, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, Masya Allah. Terima kasih Abi Pantun atas jawabannya. Berikutnya kami persilakan Akina Fauzan yang akan bertanya, dan insya Allah akan dijawab oleh Kiai Haji Zainur Rafiq. Kiai nanti bisa langsung sambil turun ya, biar lebih dapat jawabannya. Silakan Akina Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan dari mahasiswa Tazkiyah. Yang ingin saya tanyakan adalah, mengapa peran ibu seringkali dianggap lebih penting dibandingkan dengan ayah? Apakah ini adil, atau adakah perbedaan ekspektasi dalam nilai-nilai Islam dan ekspektasi sosial? Baik, terima kasih. Silakan, Kiai. Luar biasa pertanyaannya. Kenapa dibedakan antara peran ibu dengan peran bapak ya? Yang akan bisa jawab harusnya ibu-ibu ya kan? Cuman saya mewakilin saja bahwa ibu itu makhluk Allah yang dititipkan dalam kakinya itu sorga. Kenapa tidak bapak? Padahal bapak lebih keras bekerjanya, bapak lebih banyak mengumpulkan uang, bapak bla 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 bla. Maka salah satu diantaranya perbedaannya pertama, bahwa ibu kita mengandung selama 9 bulan. Bapak kita mengandung enggak? Ibu-ibu, saya di pesantren pernah mencoba dalam sebuah perenungan anak-anak kecil, kemudian nak bawa buah kelapa simpan di sini, kemudian diasumsikan anak-anak coba kelapa yang satu ini simpan di depan perut kita, diikat, bertahan enggak selama 9 bulan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan salah satu di antara keunggulan ibu itu adalah, bayangkan selama 9 bulan, orang sekuat apapun, laki-laki sekekar apapun, gak bakalan kuat 9 bulan membawa sesuatu yang bukan dari dirinya selama 9 bulan. Dan itu bisa dicoba. Maka bisa dikatakan ibu-ibu itu sebenarnya lebih kuat ketimbang bapak-bapak. Coba ibu-ibu kalau menggendong, mohon maaf, kalau ibu-ibu kalau menggendong sebegitu sibuknya, kemudian masak, kemudian menerima telepon, kira-kira bapak-bapak bisa enggak? Enggak bisa. Kelebihan dari ibu yang luar biasa. Kemudian yang harus dirasakan, ini gambarannya, ketika kita masih kecil, ketika kita baru umur 1 bulan 2 bulan dalam perut kita, ibu kita mungkin ditemani oleh ayah kita datang ke dokter. Pak dokter, yang pertama kali ditanyakan oleh ibu kita kepada dokter dalam kondisi dia meriang, dalam kondisi dia
demam, dalam kondisi dia lelah. Yang ditanyakan kepada dokter pertama kali bukanlah, dokter, kenapa saya meriang, kenapa saya tidak nyaman, kenapa saya begini. Ingat pertanyaan ibu kita kepada dokter, dokter, bagaimana kondisi anak saya yang ada di dalam janin saya. Coba rasakan bahasa cinta apa antara kita saat itu dengan orang tua kita, padahal kita belum tahu, padahal kita belum kenal. Tapi ibu kita sebegitu cintanya yang dalam pada kita sehingga memprioritaskan kita ketimbang jasadnya dan dirinya. Dokter, bagaimana kandungan saya? Padahal layaknya seorang manusia, dokter, saya itu kurang makan, saya kurang minum, itu yang harusnya ditanyakan. Tapi disitulah ada bahasa ilahiyah dan itu merupakan sentuhan rabbaniyah. Itu gambaran dari sifat Allah yang maha rahman dan rahim masuk di dalam kehidupan ibu kita, masuk ke kita, dan semuanya dalam kendali Allah subhanahu wa ta'ala. Bahasa itu yang kita rasakan dari ibu, dari bapak belum tentu. Kemudian menyusui selama 2 tahun, mungkin enggak setelah 9 bulan, kemudian 2 tahun. Bapak-bapak mungkin enggak? Maka mohon maaf, bapak-bapak jangan protes. Ya. Dan seyogianya kita memang memposisikan, Al-Quran pun begitu, hadis pun menggambarkan bahwa al-jannatu tahta aqdami al-ummahat. Surga itu kenikmatan. Ingat, surga itu bukan hanya asumsi kita yang akan ada di akhirat nanti. Surga itu adalah keindahan hidup di dunia dan juga di akhirat. Di dunia kita akan sukses, di dunia kita akan mendapatkan segala yang kita rencanakan, di dunia kita akan growing, ada growth, kemudian akan mendapatkan segala sesuatu. Kalau apa? Kalau ada ridhonya orang tua kita. Betapa mahalnya orang tua yang merestui dan meridhoi kita. Maka kembali, yakinlah dengan Al-Quran, yakinlah dengan teks hadis bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menggariskan beda antara ibu dengan bapak. Derajatnya seperti disampaikan oleh Ustadz Taufikur Rahman tadi, 3 lawan 1. Mudah-mudahan kita lebih bisa memprioritaskan ibu. Mudah-mudahan kita betul-betul bisa memuliakan ibu. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membahagiakan ibu. Amin. Demikian mudah-mudahan berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Haji Zainur Rafiq atas jawabannya. Itulah benar apa yang dikatakan bahwa ibu atau emak-emak itu adalah ras terkuat di muka bumi. Masya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kemuliaan dan kesehatan bagi ibu-ibu kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah pemirsa, di segmen berikut atau segmen 5 kita akan bermuhasabah bersama-sama. Kita akan merenung bersama-sama, insya Allah akan dipimpin oleh guru kita Kiai Haji Zainur Rafiq. Kita tundukkan kepala kita tundukkan hati kita untuk kembali merenungi, untuk kembali menguatkan kita berbakti kepada ibu. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, para mahasiswa dan mahasiswi, para pendengar, pemirsa di seantero tanah air, mari kita menundukkan sejenak seluruh kegiatan kita guna kita optimalkan kesempatan indah yang Allah berikan kepada kita siang hari ini lewat Damai Indonesiaku di TV One ini. Kita yakin momen ini bukan kebetulan. Kita yakin berkumpulnya kita di masjid ini, menyimaknya kita di depan layar televisi ibu dan bapak adalah sengaja Allah berikan kesempatan yang indah untuk mencoba menggali, meyakini, menarasikan, bahkan menyentuh
di ruang kolbu ibu dan bapak, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wantinya, jangan sampai kehidupan kita bablas tidak teringatkan dengan sesuatu yang sangat-sangat penting di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Bahkan jangan sampai narasi-narasi itu indah kita dengar, bahkan lantang kita katakan, tapi tidak menyentuh di hati dan tidak ada dalam praktek keseharian kita. Logika dan perasaan kita curahkan di kesempatan beberapa saat ini untuk pun mungkin bisa mengetuk pintu langit, menembus kekuatan spiritual kita, bahwa di dunia kita, di rumah kita, ada makhluk Allah yang sengaja mendampingi kita untuk menemani kita hidup di dunia sampai menembus kebersamaannya hingga akhirat. Makhluk itu adalah wajah, senyuman, kehangatan dari orang tua kita. Siapapun kita, terlahir dari ibu, proses cinta dengan ayah kita. Agama kita pun mengantarkan bagaimana kita harusnya menjalaninya, bagaimana kita harus mengarahkan narasi yang ada dalam kehidupan keseharian kita. Bahkan Rasul pun mencontohkannya. Ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, para pemirsa yang dirahmati Allah, mari coba kita pejamkan mata sejenak. Bayangkan wajah ibu kita. Rasakan kehangatan, senyuman, cinta yang telah kita rasakan. Mari kita sadar diri bahwa Allah menggerakkan hati ibu kita dalam kehidupan kita. Ketika kita mulai lahir, ibu kita bertakbir dengan kesyukuran, membacakan hamdalah, ya Allah, bersyukur aku kepadamu, anakku yang aku lahirkan, tangannya sempurna, kakinya sempurna, sekujur tubuhnya sempurna. Air mata mengalir dari mata ibu kita karena kesyukuran kehadiran kita. Rasa pedih, rasa letih, rasa keluh kesah 9 bulan tidak terasa, hanya karena kita hadir dalam kehidupan orang tua kita. Orang tua kita berlinang air mata kesyukuran karena mereka yakin hidupnya akan berlanjut dengan lahirnya kita. Jadi kita adalah pelanjut dari hidup orang tua kita. Ayah kita dengan lantang menghembuskan nafas azan di telinga kita, tanda kesyukuran dan kegembiraan, dengan harapan anaknya yang lahir bisa menuntun, bisa mengarahkan hingga surganya Allah. Hanya harapan, hanya doa-doa yang terlantun
dalam hati, dalam pikiran orang tua kita. Bahkan ibu bapak sekalian, sahabat-sahabat sekalian, para pemirsa, kita siang hari ini merasakan seperti ini adalah mungkin hasil dari doa-doa orang tua kita yang melantun, yang langsung menembus ke pintu langit. Kita bisa sekolah, kita bisa sehat, kita bisa menjalankan kehidupan senormal ini adalah mungkin karena guyuran doa-doa dari orang tua kita. Untuk orang tua kita yang telah tiada, ibu bapak, kita yakin Rasulullah menggambarkan tidak terputus kebaikan kita dengan orang tua kita, meskipun mereka telah beralih alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntun kita, hal baqiya min birri abawayya ba'da wafatihima. Rasulullah menjawab, na'am. Apa yang bisa dilakukan ya Rasul? As-salatu alaihima, banyak berdoa untuk orang tua kita yang telah tiada. Ya Allah, kini kami berada di rumahmu, di masjid, dalam halaqah agamamu, raudhah min riyadil jannah. Kini kami mengadahkan tangan, merenung, meminta kepadamu ya Allah, jadikan aku anak yang saleh, yang bisa berbakti pada kedua orang tuaku yang masih ada ataupun yang telah tiada. Ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan dengan halaqah ini Allah jadikan kita menjadi orang yang mampu memuliakan dan membahagiakan ibu kita. Baik, Masya Allah, terima kasih pemirsa. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku. Semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita semakin menambah kebaktian kita kepada orang tua kita, khususnya kepada ibu-ibu kita. Nah pemirsa, inilah akhir segmen kita dan saya Muhammad Sofyan mewakili kru yang bertugas mohon pamit. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan ulang kami di Damai Indonesiaku, Anda bisa membuka website kami di damaiindonesiaku.id. Sekali lagi, damaiindonesiaku.id. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, dan juga didukung oleh Luwak White Coffee. Mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, mari kita akhiri kajian kita ini dengan berdoa bersama. Izin ya. Nastaghfirullahalazim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbighfir lana wa liwalidina. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Warhamhum, ya Allah, berikan selalu rahmat kasih sayangmu kepada mereka. Kama rabbau nasigoro, sebagaimana mereka selalu memberikan kasih sayang kepada kami di saat kami masih pada kecil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Ya Allah, jadikan ilmu yang kami pelajari hari ini betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kami. Anugerahkan rezeki selalu kepada kami dengan selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya Allah. Allahumma ahyina maka natil hayatu khairan lana. Hidupkan diri ini ya Allah, selama Engkau masih izinkan kami masih bisa hidup, hidupkan kami dalam keadaan yang baik. Wa tawaffana idza kanatil wafatu khairan lana. Wafatkan diri ini ya Allah, wafatkan diri ini ya Allah, wafatkan diri ini apabila telah tiba waktunya untuk wafat. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.